Selamat pagi, perkenalkan nama saya Riko Suranta dari SD Negeri Karangtengah 3. Di sini saya akan melakukan analisa 9 langkah dalam pengambilan keputusan dan pengujian suatu kasus, di mana ada kasus adanya seorang anak yang bernama Rara. Menurut cerita dalam tugas MTs ini, yang ketika itu dia piket di perpustakaan, dan ketika dia melaksanakan kegiatan tersebut menemukan satu dompet yang dimana saat itu spontan menurut Rara ini adalah rezeki nomplok. Maka saat itu juga Rara mengambil kemudian menyimpan di dalam tas Rara karena menganggap bahwa tidak ada orang lain yang melihat waktu itu. Namun di balik itu ada pengumuman dari Gusri, seorang guru pustakawan, bahwa salah seorang siswa bernama Nina ternyata kehilangan dompet ketika dia sedang membaca di perpustakaan. Nah, Tari yang waktu itu juga berada di perpustakaan melihat bahwa Rara yang mengambil dompet tersebut kemudian menaruhnya di dalam tas. Maka dari kejadian ini Tari dihadapkan pada satu dilema di mana dia tahu bahwa dompet itu milik Nina yang sudah diambil oleh Rara. Dan Tari pun juga merasa bahwa memang penting untuk menyampaikan kejadian ini dengan seterang-terangnya, dengan jujur. Namun dia juga menyadari bahwa Rara ini juga sahabat dekat dia. Maka apabila Tari ini melaporkan, tentu nanti akan terjadi perselisihan di antara Rara dan juga Tari, dan pasti juga hubungan mereka akan menjadi renggang atau bahkan rusak. Nah, maka di sini saya akan mencoba untuk menganalisa dengan menggunakan 9 langkah untuk menganalisis dari kasus Rara mengambil dompet Nina ini. Kemudian secara keseluruhan saya menganggap bahwa Tari melihat kejadian tersebut. Langkah yang pertama ini adalah nilai yang saling bertentangan, di mana kejujuran versus kesetiaan. Langkahnya adalah mengembalikan dompet, menegakkan integritas, atau melindungi sahabat untuk menjaga hubungan. Ada juga unsur keadilan, di mana hak Nina sebagai pemilik sah dari dompet tersebut versus kasih sayang atau empati terhadap Rara, teman yang membantu. Langkah kedua adalah siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut. Ada Nina sebagai korban yang kehilangan, berkepentingan untuk mendapatkan dompetnya kembali. Kemudian ada Rara, pelaku, dan juga sebagai sahabat Tari, di mana memiliki motif dan alasan. Tari di sini sebagai saksi di posisi memilih bertindak. Lalu ada Gusri, pihak sekolah, guru pustakawan tadi yang punya otoritas untuk mengelola perpustakaan dan menegak kebijakan. Kemudian yang terakhir adalah komunitas sekolah, teman sekelas, orang tua, kepala sekolah akan terpengaruh juga budaya integritasnya. Langkah yang ketiga yakni fakta relevan. Rara melihat mengambil dompet dan memasukkannya ke tas. Ini diketahui oleh tadi ada si Tari. Pengumuman bahwa Nina kehilangan dompet telah dibuat oleh Gusri tadi. Tidak ada orang lain yang terlihat mengambil. Rara dan Tari bersahabat, kemungkinan konsekuensi sosial akan terjadi bila Tari melapor. Lalu tidak diketahui apakah Rara berniat mengembalikan nanti atau menaruh dompet karena alasan lain. Yang terakhir adalah ada aturan sekolah mengenai kepemilikan barang dan kejujuran. Diasumsikannya ada. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. Ada 5 uji etika. Yang pertama uji legal, mengambil barang orang lain tanpa izin termasuk pencurian atau pelecehan kepemilikan, bertentangan dengan norma aturan sekolah dan itu sesuatu yang salah. Yang kedua ada uji regulasi, melanggar kode etik aturan sekolah tentang barang milik siswa dan kejujuran. Yang ketiga uji intuisi, nurani umumnya menilai mengambil dompet milik orang lain itu adalah sesuatu yang salah, arti mengarah kepada pengembalian. Ada uji publikasi, jika cerita ini tersebar baik di media sosial ataupun media digital lainnya, tentu reputasi sekolah ini akan tercoreng dan transparansi penanganan yang benar perlu diprioritaskan.
sebagai bentuk pertanggungjawaban. Yang kelima adalah uji panutan. Tokoh yang dihormati umumnya akan mendorong pengembalian, tanggung jawab, dan pembinaan, tidak menutupi kejadian tersebut. Kesimpulan dari uji yang dilakukan adalah tindakan mengambil, menyimpan dompet tanpa keterangan yang jelas adalah sesuatu yang tidak etis. Perlu tindakan korektif yang berpihak pada keadilan dan pembinaan. Langkah yang kelima adalah pengujian paradigma benar versus benar. Paradigma yang muncul, kebenaran versus kesetiaan utama, antara menegakkan kejujuran dan menjaga persahabatan. Yang kedua, keadilan versus kasih sayang. Keadilan untuk Nina versus rasa kasihan terhadap Rara karena mungkin ada alasan tertentu yang mendasari dia berbuat seperti itu. Lalu jangka pendek versus jangka panjang. Melindungi hubungan sekarang, ini jangka pendek, versus membina budaya integritas di sekolah, ini adalah angka jangka panjang. Menegaskan ini adalah dilema moral, nilai baik bertentangan bukan sekedar norma sosial. Langkah keenam, prinsip resolusi yang dipilih menggunakan kombinasi rule based thinking, prioritas pada aturan dan keadilan untuk korban. Kemudian care based thinking, menggunakan empati dalam mengenai Rara, pembinaan bukan penghukuman semata, tapi bagaimana membentuk karakter yang baik. Dan berikutnya yang ketiga adalah end based thinking, sebagai pertimbangan keputusan harus menghasilkan hasil terbaik jangka panjang, budaya integritas, rasa aman terhadap siswa. Jadi menegakkan aturan namun dengan penggunaan pendekatan pembinaan yang restoratif. Langkah yang ketujuh, opsi trilema, solusi kreatif selain lapor dan tidak lapor. Opsi yang bisa diambil dengan adil dan bijak, yang pertama adalah konfrontasi pribadi yang berempati, kemudian mediasi restoratif approach, kemudian pengembalian anonim, lapor jika menolak, dan kelima adalah kombinasi. Langkah ke-8 adalah keputusan akhir yang saya rekomendasikan. Saran tindakan konkret untuk Tari, yang pertama adalah berbicara secara pribadi, kemudian yang kedua memberikan dukungan, lalu yang ketiga Rara menolak atau menyangkal, kemudian penanganan oleh sekolah. Ini sekolah bertindak sesuai aturan dengan pembinaan yang manusiawi, tentu dengan menggunakan bimbingan konseling, tugas sosial, kecuali ada unsur kriminal yang lebih serius. Alasannya adalah pendekatan bertahap memberi kesempatan perbaikan kepada Rara, melindungi hak Nina, dan menjaga integritas lingkungan sekolah. Langkah terakhir dalam pengambilan keputusan di 9 langkah adalah pelajaran dan perbaikan pengambilan keputusan ke depan. Yang pertama dilakukan adalah integritas harus dijaga, ini melindungi hak korban sebagai prioritas. Kemudian menutupi tindakan yang salah yang akan merusak budaya sekolah. Kemudian yang kedua, pembinaan lebih efektif daripada penghukuman semata. Di sini memberikan kesempatan memperbaiki perilaku, membantu rehabilitasi dan mencegah pengulangan perbuatan serupa. Dan yang ketiga adalah peran saksi sangat penting. Saksi berkewajiban melaporkan demi keadilan, keberanian moral, dan ini perlu dimotivasi oleh pihak sekolah. Dan yang keempat, sekolah perlu menyediakan jalur pelaporan aman, ada ruang konsultasi agar saksi dan korban lebih berani melapor. Kemudian yang terakhir, menggunakan 9 langkah sebagai kebiasaan. Di sini adalah mempraktikkan kerangka ini untuk membuat keputusan yang lebih beretika serta sistematis. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk 9 langkah dalam pengambilan suatu keputusan. Terima kasih.